Halo, apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tes dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Siarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini yang sangat menarik, itu mengenai deteksi tumor payudara sendiri. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan kali ini kita berjumpa kembali setelah 1 tahun tidak berjumpa ya dengan Dr. Sumanto MKes SPB. Beliau adalah dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading Serpong. Kita sapa dulu Dr. Sumanto yang sudah hadir di samping saya tentunya. Dokter, apa kabar? Baik, selamat Alhamdulillah. pagi. Kabar baik dari Dokter Ismanto ya. Hari ini kita mau bahas seputar deteksi tumor payudara sendiri. Nah, ini biasanya kaum perempuan nih, kalau menurut aku pribadi ya, kesadaran untuk pemeriksaan payudara sendiri itu sebetulnya sih udah bagus ya dok ya. Namun terkadang ketika sedang meraba area sensitifnya tersebut gitu ya dok, kemudian jikalau ditemukan ada benjolan atau mungkin penebalan, ada rasa takut masih tuh dok untuk memeriksakan kembali artinya ada kesadanisnya itu masih ragu-ragu karena khawatir dengan hasilnya apa jangan-jangan ini bukan jinak tapi malah ganas gitu ya dok ya. Usia berapapun pasti ada rasa ragu. Jadi sebenarnya untuk deteksi tumor payudara sendiri, apa sih yang ingin dokter tekankan? Apakah memang tadi terkait dengan stigma tadi atau mungkin ada penjelasan yang lebih detail lagi dokter? Oke. Jadi yang paling penting dalam deteksi dini itu adalah berusaha mencapai pemeriksaan terhadap kanker payudara atau tumor payudara dalam tahap yang sedini mungkin. Karena dari data yang ada di Indonesia bahwa rata-rata wanita yang datang dengan tumor payudara, 70% datangnya dalam keadaan stadium lanjut. Itu yang kita tekankan kenapa harus deteksi dini, agar kalau kita periksa dalam keadaan ternyata stadium lebih awal, maka harapan dia untuk bisa bertahan lebih lama dibandingkan yang sudah datang dalam keadaan late atau terlambat. Jadi yang datang tuh, mohon maaf tadi 70% tuh hampir Sudah stadium lanjut. Sudah stadium lanjut Iya, jadi gitu untuk ya. pengobatan yang tuntas kadang-kadang susah. Akhirnya kita jatuh ke dalam pengobatan yang bukan mengobati secara penuh, tetapi lebih ke pengobatan yang paliatif atau ya care. hanya supportive care supaya misalkan tidak berbau atau tidak menyebar lebih jauh walaupun dia sudah tidak bisa disembuhkan misalkan. Oke, karena mungkin tadi ada rasa takut, cemas, khawatir, semuanya campur aduk jadi satu. Jadi istilahnya jadi menunda pemeriksaan gitu ya dok. Padahal dengan menunda pemeriksaan kita jadi, kalaupun itu ganas gitu ya, membiarkan si sel kankernya ini jadi berkembang lebih jauh Betul. begitu ya dok, Dan mengurangi kesembuhan gitu ya dok. Oh, menyebar tadi ya dok ya. Iya, kalau kita resikonya. biarkan dia akan naik stadiumnya. Kemudian kalau sudah stadiumnya sudah lanjut, sudah sampai menyebar kemana-mana, tentunya menjadi sangat sulit untuk mengobati pasien itu. Tadi kan supportive care tadi istilahnya. Iya, atau akhirnya cuma palliative supportive care, kasihan pasiennya. Iya, tapi kan sebelum kita bahas tentang tumor lebih jauh ya dok, deteksi tumor payudara sendiri. Jadi gini, kan ada yang jinak, ada yang ganas gitu ya dok ya kan. Kan tentu berbeda dong. Tapi Betul. apakah memang paling banyak ini yang lebih ke ganasnya dok? Karena kan kanker payudara sendiri kan seperti yang kita ketahui kan paling banyak ya di kaum perempuan selain Betul. kanker serviks gitu ya. Jadi Iya. apakah memang kemungkinan ketika ada benjolan atau penebalan, curiganya memang selalu yang keganasan atau ya nggak juga, yang jinak juga banyak kok case-nya gitu? Oke, untuk benjolan di payudara memang tidak harus tumor sebenarnya. Banyak juga yang dia misalkan infeksi atau juga dia ternyata kista karena sedang menyusui. Oke, bisa juga. Baru yang cukup lagi in adalah benjolan tumor. Dan tumor sendiri sebenarnya terbagi dua. Mayoritas sebenarnya jinak. Dengan yang minoritasnya justru kanker. Oh, justru yang minoritasnya ini yang si kanker ya. Tapi iya. kalau terlambat penanganan, terlambat terdiagnosa, Akhirnya tadi ternyata dia dampaknya. betul kanker, datang kita sudah luka atau sudah borok atau kadang-kadang sudah muncul ada di paru-paru atau Metastasis tadi ya, dok, ya. sudah di tulang. Nah, kadang-kadang untuk mengobatin seperti ini tentunya lebih sulit untuk dia bisa bebas dari kankernya. Intinya cost yang dikeluarkan, ada waktu, tenaga, biayanya. Betul. Itu ya dok ya. Iya, dengan angka keberhasilan menjadi lebih rendah dibandingkan kalau dia datang dalam keadaan stadium 1, kemudian stadium 2, apalagi kalau stadium 1, kadang-kadang kita masih bisa mempertahankan estetiknya. Kosmetiknya gitu ya dok ya. Betul. Dok, tapi kalau bicara tumor yang jinak dan ganas, nah yang jinak nih, ini lebih karena memang apa sih dok? Karena kan banyak nih yang jinak.
Apa Betul. mungkin karena faktor hormonal gitu ya, atau memang bawaan masing-masing orang, genetik gitu ya? Betul. Atau bagaimana bedanya dengan yang keganasan itu sendiri, dokter? Kita kan perlu tahu faktor resiko masing-masing ya, dok ya? Betul. Jadi faktor resiko saya membaginya menjadi dua sih. Ada yang sifatnya dari genetik dan yang non genetik. Yang sifatnya genetik artinya memang DNA atau gen di dalam tubuh kita sudah ada yang tidak normal. Ya, bisa karena faktor yang tidak normalnya karena yang dari dalam tubuh atau memang dia yang disebabkan oleh dari luar tubuh sehingga merusak si genetik kita. Yang di luar non genetik ya banyak. Misalkan kita lihat dari wanita itu sendiri pun sudah beresiko terjadinya tumor. Bagaimana tuh? Maksudnya Contoh yang di luar tadi, yang faktor dari luarnya. dari genetik luar ini. misalkan dikatakan berhubungan dengan radiasi. Oh, paparan radiasi. Betul, sehingga merusak genetik badan kita sehingga terjadilah tumor itu. Oke. Tapi kalau bicara tumor berarti nggak jauh-jauh dari benjolan kah? Atau bisa juga tanpa benjolan gitu ya? Artinya nggak ada gejala khas sehingga perempuan bukan yang nggak mau periksa juga sih, karena memang nggak ada keluhan, nggak teraba gitu ya. Terus juga nggak ada nyeri spesifik, tapi bisa aja ada tumor kecil-kecil gitu, nggak teraba betul gitu ya. Bisa seperti itu juga atau bagaimana, dokter? Ya, memang gejala paling sering pada tumor payudara adalah benjolan sebetulnya. Walaupun ada juga yang lain, misalkan dia keluar cairan dari puting susunya, kemudian bisa juga sudah luka atau ada penebalan pada kulit. Kadang ternyata benjolan tumornya itu sendiri adalah sudah satu payudara sehingga tidak teraba lagi itu benjolan karena hanya ada pengerasan pada kulit payudara yang sebetulnya itu semua sudah menjadi tumor. Gitu. Ada juga yang dia kecil sekali. Kadang-kadang tangan kita itu tidak sensitif kalau harus memeriksa suatu benjolan yang kurang dari 2 cm. Kadang-kadang nggak keraba atau yang dia raba ternyata bukan. Seringkali kan ini benjolan, ternyata itu adalah tonjolan tulangnya sendiri gitu kan. Bener juga ya gitu ya. Dia udah parno sendiri, aduh benjolan, ternyata waktu kita periksa, Bu ini tonjolan tulang ibu sendiri gitu. Jadi dia udah parno duluan. Ya kemudian yang sering miss adalah dia hanya meriksa betul-betul hanya di payudaranya. Padahal seharusnya payudara itu dalam tanda kutip ada rumahnya. Sehingga kita harus meriksa itu betul-betul satu penuh rumahnya supaya tidak kelolosan. Oke. Atau mungkin area sekitarnya, dok, ketiak gitu kan juga Betul. sering dikait-kaitkan juga. Hati-hati kalau misalnya ada benjolan di ketiak, itu ada kaitannya dengan di payudara gitu ya kan, Ya. yang sering kelupaan juga begitu, dokter. Betul. Jadi si rumahnya yang paling penting yang saya ingatkan adalah untuk meriksa payudara bukan payudaranya itu sendiri, tapi rumahnya yang diperiksa. Jadi mulai dari kan ada tulang di bawah leher sini nih yang panjang. Nah di bawah itu sudah mulai kita raba. Kemudian di tengah dada ini ada tulang juga. Nah mulai sampai ke batas itu diperiksa. Kemudian sampai di bawah lipatan payudara, sampai yang bagian pinggirnya itu harus sampai di bawah ketiak. Jadi ketiak sejajar ke bawah itu, jadi semua keperiksa oleh dia. Rumahnya sehingga tidak tadi istilahnya ya, ya. dalam tanda kutip rumahnya. Kemudian jangan lupa juga daerah ketiak juga diperiksa. Dikatakan justru di daerah sebelah sini lebih sering terjadi tumbuh benjolan. Sehingga itu jangan sampai karena payudaranya di segini, terus dia periksa aja segini. Padahal di sini termasuk masih rumahnya, jadi nggak keperiksa, akhirnya lolos. Iya, nggak keperiksa, artinya jadi miss gitu tadi dokter bilang ya. Betul. Dan timingnya juga ini, dok, artinya yang memang bukan idealnya ya, tapi apa tuh istilahnya pada saat memeriksakan itu pada saat berapa hari setelah haid kah gitu, juga dalam posisi yang bagaimana. Sebenarnya sih mungkin udah banyak ya infonya yang beredar di masyarakat ya, di luar, cuma terkadang kita masih bingung pada praktiknya gitu, dok. Gitu. Jadi bagaimana supaya lebih ditekankan kembali gitu ya untuk timingnya sendiri gitu kan, yang oke tuh kapan gitu pemeriksaan sadari ini gitu. Iya, pemeriksaan yang ideal adalah 7 hari setelah hari pertama menstruasi. Karena pada saat menstruasi payudara itu akan tegang. Kemudian dia akan penuh sehingga lebih sulit untuk meraba kalau yang benjolan-benjolan kecil, apalagi perutnya si payudaranya tegang. Kalau dalam keadaan sudah lebih lembut, jadi lebih mudah untuk diperiksa.
Kayak begitu ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar deh. Nanti Oke. di segmen selanjutnya ada slide nih yang bisa dokter Sumanto jelaskan lebih detail lagi ya. Ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai deteksi tumor payudara sendiri bersama dengan Dr. Sumanto MKes SPB. Beliau adalah dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading Serpong. Dr. Sumanto, mari kita lanjutkan kembali ya. Jadi seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya, akan ada slide. Slide pertama itu tentang apa dulu nih? Coba, oke. Ini jadi mengenali gejala kanker payudara. Ini yang sudah agak-agak lanjut atau bagaimana dok? Karena kan gejala kanker payudara itu beragam. Bahkan di awal bisa dibilang ada yang bilang nggak ada gejala khas gitu ya. Jadi suka miss di sini. Jadi apa yang perlu kita pahami seputar gejala kanker payudara? Oke, yang saya tunjukkan di sini sebetulnya bukan tumor, tapi lebih spesifik lagi. Bahwa ini kebanyakan gambar seperti ini, ya walaupun belum 100%, ini contoh-contoh untuk gejala dari kanker payudara. Maksudnya dia sudah tumor ganas, yaitu ada benjolan juga, sudah ada benjolan, kemudian di kulit payudara itu sudah menjadi lesung atau ketarik ke dalam. Kemudian juga sudah mulai ada perubahan warna kulit yang lebih mudah, misalnya kulit jadi kemerahan, atau si kulitnya sendiri sudah seperti kulit jeruk, jadi berkerut-kerut. Kerut gitu ya? Iya, berkerut-kerut seperti kulit jeruk. Ya Allah. Kemudian di putingnya bisa juga keluar cairan, atau sudah menjadi luka. Ini salah satu contoh gambar-gambar aja sih Atau yang ketarik menunjukkan. dalam tadi apa seperti mendem gitu dok? Bukan ya dok ya? Apanya? Putingnya ini. Ya, putingnya kadang-kadang tertarik juga ke dalam. Oh, bisa juga gitu ya. Jadi ini sebagian aja untuk kita semakin aware ya dengan Iya, gejala-gejalanya Kalau gitu ya. tiba-tiba waktu misalkan habis lagi mandi terus ngelihat kok payudaranya sebelah lebih besar sebelah, atau Ukuran, bentuknya ya dia bisa besar sebelah, atau dia bisa berubah bentuk. Jadi kita harus langsung aware. Ada kan ya salah satunya jenisnya dia si tumor payudaranya itu tumornya tumbuh terlalu cepat, bahkan kadang-kadang menjadi kok payudara sebelah kanan atau sebelah kiri lebih berat ya daripada sebelumnya. Nah, kita harus sudah aware kalau Berasa tuh ya dok kok ya? berat sebelah gitu. Nah, itu kemungkinan sudah tumor. Tapi Tinggal emang ada jenis-jenisnya juga dok? ada, Oh, alah. dia salah satu yang ya spesifik, sebenarnya salah satu jenis tumor yang dia tumbuhnya terlalu cepat sehingga payudaranya menjadi berat dan besar. Kadang-kadang jadi dia melihatnya aneh karena bisa beli 2 kali lipat besarnya Nggak daripada simetris sebelahnya. gitu Iya. ya Allah, Walaupun tidak simetris tuh semua payudara tidak ada yang persis Iya sih, sama iya. ya kan. Tapi yang Cuman ini? ini benar-benar aneh karena dia tiba-tiba tumbuh lebih besar. Nah, Oh. kita harus aware. Tapi kan nggak yang tiba-tiba juga kan dok, ada perjalanan penyakit juga kan. Artinya harusnya kalau dia rutin memeriksakan, Harusnya langsung ketahuan. harusnya ketahuan gitu yang masih kecil gitu kan dok Betul. ya, seperti itu. Makanya pentingnya pemeriksaan rutin kan maksudnya. Ya, jadi Oke. lebih cepat diperiksa supaya dia jangan sampai oh ternyata sudah terlalu jauh gitu kan, kesian. Dan juga maaf dok, usia berapa sih yang harus jauh lebih waspada ya? Apakah perempuan di usia produktif atau sebaliknya usia yang setelah menopause atau mungkin remaja pun juga harus sudah mulai aware juga sih dengan artinya sadari ini gitu ya, walaupun masih belasan tahun tapi kan kita nggak tahu namanya perkembangan zaman, pola makan berubah, pola hidup juga berubah, itu jadi resikonya sendiri usia sekarang udah nggak jadi patokan atau gimana dok? Ya, dari data yang saya dapat di Amerika memang di atas usia 40 tahun resiko terjadi yang kanker payudara lebih tinggi dibandingkan yang di bawah 40 tahun. Dan dikatakan semakin lanjut angka kejadian kankernya semakin tinggi. Gitu. Nah, kalau untuk pemeriksaan payudara itu sebaiknya sejak masa reproduktifnya sudah mulai langsung mulai memeriksakan dirinya sendiri kan ya. Oke, harus sadar gitu ya dengan kewajibannya itu ya. Oke, coba slide berikutnya lagi. Nah, ini ini adalah gambar-gambar yang ingin menunjukkan bahwa
sebaiknya pemeriksaan itu seperti apa. Ini mungkin sudah banyak dilihat kali di website-website yang ada. Ini adalah contoh gambar-gambar untuk sadari. Iya. Jadi dia harus berdiri di depan cermin, kemudian pertama tuh berdiri biasa saja dulu, lihat ada yang benjol nggak. Kemudian kedua tangan diangkat supaya payudaranya keangkat dan kita bisa lihat ada benjolan di bawah payudara atau tidak. Kalau diangkat kan lebih ketarik ke atas. Area lipatan gitu ya maksudnya ya, Dok? Iya, ya? kadang-kadang yang Area ketutupan kan. Ketutup, Kalau iya. diangkat jadi bisa lebih kelihatan. Kemudian yang slide berikutnya, Saat berikutnya lagi, ini yang ke arah bawah tapi bertolak pinggang. Dan dia setelah bertolak pinggang itu dadanya agak sedikit dibusungkan. Supaya kalau ada benjolan yang di dalam itu bisa menonjol keluar karena terdorong oleh gaya kita yang membusung. Oke. Lanjutkan. Slide berikutnya lagi, ini cara-cara sadar. Kemudian sadar ya. dia dalam posisi tidur itu yang sering kita miss-nya adalah di bawah dadanya itu diganjal oleh bantal yang cukup keras sehingga seluruh area dadanya itu terekspos merata sehingga dia lebih mudah kalau meraba ada benjolan. Begitu ya. Coba Oke, slide berikutnya lanjutnya lagi deh. lagi. Kalau begitu, Nah ini sebenarnya cara-caranya banyak sih ya. Yang penting adalah tadi seperti saya bilang bahwa rumah payudaranya dalam tanda kutip itu terperiksa semua oleh dirinya sendiri. Kiri kemudian kanan. Itu ada caranya, misalkan dia supaya tidak terlewatkan maka dia mulai dari arah jam 12, kemudian searah jarum jam terus sampai ke arah tengah. Atau dia mau terbalik dari dalam dulu baru keluar juga boleh. oke. Kemudian ada juga yang mungkin lebih enak kalau meriksanya dari atas ke bawah, turun naik seperti itu. Yang penting adalah semuanya terperiksa. Kadang yang ini risih ya, tapi sebenarnya nggak perlu risih ya kan, payudara Risih sendiri sendiri. gitu Ya, ya. makanya Jadi di diperiksa depan sendiri. cermin tadi ya Dok ya, idealnya Dok ya. Iya, depan cermin tadi dalam posisi kalau meraba ya tadi sebaiknya dalam posisi tidur tadi. Oke. Jadi ya sambil berdiri, berbaring gitu ya Dok Betul. ya. Coba slide selanjutnya tentang apa? Masih sama nih, tekniknya Sama. kali ini yang tentang Dan yang bagaimana terakhir nih? adalah tolong di daerah putingnya juga diperiksa dengan cara ditekan dengan kedua jari supaya saya tahu sebenarnya itu keluar cairan yang tidak normal nggak. Apalagi kalau keluar cairannya merah itu kan pasti kita langsung aware. Waduh, oke. Kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak usah takut. Coba slide Dan yang selanjutnya terakhir lagi. slide-nya, nah ini yang seperti tadi saya bilang bahwa di daerah situ justru sering tumbuh benjolan-benjolan itu. Maksudnya dari ini berdasarkan statistik sih. Kalau di daerah situ lebih banyak tumbuh benjolan sehingga pada saat meraba jangan lupa bahwa daerah situ lebih aware diperiksa supaya nggak kelolosan juga. Oke, Dok, kalaupun memang ternyata saat kita sadari ini ditemukan ada yang nggak biasa nih gitu ya Betul. dari mungkin bulan sebelumnya atau apa gitu, baru nanti ke sadanis ini ya. Nah, sadanis ini sendiri kan ada yang USG, ada yang mamografi gitu ya Dok ya. Betul. Bedanya juga di mana? Terus juga nanti follow up-nya juga bagaimana selanjutnya gitu. Ya, jadi kalau dalam sadari dia sudah merasa ada sesuatu yang tidak normal, maka harus dikonfirmasi atau dibuat menjadi jelas sebenarnya ini apa, yaitu ke tenaga medis. Tenaga medis ini banyak sih, mulai dari bisa misalkan yang dekat rumah ya ke bidan dulu boleh, atau ke dokter umum yang sudah biasa sudah dia kenal boleh. Dokter keluarganya gitu Boleh, ya. atau langsung ke dokter bedahnya atau bedah tumor boleh juga. Dikonfirmasi bahwa ini sebenarnya yang tidak normal pada payudaranya itu apa? Benarkah tumor atau bukan? Atau bisa juga ternyata infeksi payudara atau bisul pada payudara kan bisa juga. Gitu ya. Betul. Jadi jangan sampai aduh benjolan udah pasti kanker nih, jadi saya harus minum obat apa? Kan nggak begitu. Jadi pastikan dulu ini apa sih sebenarnya, jangan sampai dia udah down dulu ternyata oh ini infeksi Bu, kenapa nggak diobatin aja gitu Iya, kan. Nah itu yang paling pertama adalah konfirmasi. Dan setelah terkonfirmasi biasanya dokter minta bantuan dengan pemeriksaan yang lain. Yang nyaman sih sebetulnya dengan USG bisa, atau bisa juga dengan mamografi. Sayangnya mamografi biasanya tidak kita lakukan pada wanita yang usianya di bawah 40 tahun. Kenapa begitu? Karena pemeriksaan payudaranya kan kalau mamografi itu agak ditekan sehingga menimbulkan rasa sakit. Dan kalau pada usia yang masih muda tentunya pemeriksaan itu sangat tidak nyaman.
Kemudian yang kedua, payudara pada usia yang masih muda tentunya masih padat, sehingga pada pemeriksaan mamografi akhirnya gambaran itu menjadi putih semua, nggak kelihatan apa-apa. Oh, Jadi kita makanya lebih nyaman kalau usia yang masih muda, USG dulu saja. oke oke. Kemudian pada saat usia lebih lanjut, boleh kita tambah dengan mamografi. Tadi yang 40-an ke Ya, di atas 40 tahun, mamografi bisa ada yang menganut setiap tahun, pada saat 40 tahun, atau ada juga yang 2 kali setahun. Oke, mungkin terkait dengan stigma-stigma yang kalau di mamo justru malah yang bikin resiko ada tumor-tumor keganasan atau apa gitu. Ada juga loh seperti itu yang berpikirnya. Jadi kayak malah jadi nyebar atau apa gitu, Dok. Enggak sih, sebenarnya itu sama, pemeriksaan mamografi itu pemeriksaan radiologis sebenarnya, sama seperti kita ronsen dada. Radiologis ya. Iya, itu hanya melihat bahwa di payudaranya itu ada gambaran yang tidak normal atau tidak. Makanya dibilang screening pada mamografi kan. Oke, jadi dipastikan dulu nih ini yang tumor jinak atau tumor ganas, dan kalaupun atau kemungkinan lain tadi infeksi atau mungkin Betul. lagi ada bisul juga bisa tadi Bisul ya, juga Dok, ya? bisa di payudara. Atau mungkin yang sering keluhan di area kulit gitu kan, bisa gatal-gatal, Dok, nggak taunya mungkin alergi atau dermatitis gitu ya, atau mungkin ada jenis kanker payudara yang memang spesifiknya gatal-gatal atau luka yang nggak sembuh-sembuh juga begitu ya, Dok ya? Iya, memang ada gejala yang sampai luka borok ya, ada juga sih pada kanker payudara. Ada juga yang dia bercak-bercak seperti orang gatal-gatal, ternyata itu juga kanker bisa juga. Jadi seperti ruam-ruam atau Betul, bercak-bercak? seperti ruam bercak-bercak merah. Bahkan sudah ada benjol-benjol kecil di kulitnya, itu bisa juga. Tapi itu bisa juga bukan kanker sebenarnya. Nah, inilah kadang-kadang banyak tuh datang, "Dok, ini sudah luka, ini pasti kanker ya." Aduh. Kemudian kita periksa, ini bisul, Bu. Kenapa Ibu sampai begini down? Saya bilang, iya, saya sudah lama nih, saya takut karena saya lihat gambar, ini sih kanker katanya. Gambar dari internet Dari internet, maksudnya? dia kan Oh. browsing sendiri, lihat langsung dia memiliki pendapat bahwa dirinya kena kanker gitu kan. Padahal untuk pemeriksaan baku emas atau standarnya adalah pemeriksaan laboratorium jaringan supaya pasti bahwa ini kanker atau bukan. Oh, maksudnya di biopsi begitu, Dok? Iya, itu sebenarnya yang gold standarnya. Oke, baik, coba disapa dulu ya. Ini ada penelpon masuk deh kalau tidak salah ya, ada suaranya tadi. Halo, Halo, selamat pagi. dengan siapa, di mana? Dengan Ibu Darsima di Pondok Gede, Bekasi. Dari Pondok Gede, Bekasi, Ibu Darsima ya. Ingin bertanya apa kepada dokter? Langsung saja pertanyaannya, Bu Darsima. Oh, selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Bu. Ini saya mau tanya, Dok. Anak saya pernah operasi ada tumor di payudara. Oke. Terus bekas operasinya itu seperti kayak benjolan panjang tuh, dia merasakan suka sakit, Dok. Oh, bekas operasinya ada benjolan panjang sakit, rasa Oke. nyeri. Iya. Terus Pada- puting itu, Dok, agak kayak pecah-pecah gitu, Dok. Kenapa ya, Dok? Ya, oke. Jadi yang saya mau tanya dulu, waktu habis dioperasi itu benjolannya sebenarnya jinak atau ganas ya, Bu ya? Jinak sih, Dok. Dokternya bilangnya sih gitu. Oke. Kemudian berapa? Ya, tapi udah lama, Dok. Dia 2009 dioperasi, Dok. 2009. Oh, udah lama sekali berarti ya. Iya, Dok. Tapi dia suka sering mengeluh gitu, Dok. Saya suka bingung jadinya. Oke. Yang mesti kita perhatikan bahwa apakah benjolan yang di kulitnya itu apa ya namanya, scar atau bekas Bekas luka luka. karena operasi Iya. atau tumbuh benjolan baru. Nah, itu yang mesti diperhatikan, Bu. Kalau bekas luka operasi kadang dia nonjol kan, kemudian jadi Iya. mirip ya. Iya. Coba ditanyakan ke dokter yang waktu itu mengerjakan operasinya, apakah ini Iya. ternyata scar bekas operasi, Bu. Kalau itu Usia ya, anaknya berapa, Bu? Udah 33. 33 ya. Iya. Cuma, Dok, ini kenapa ya, Dok? Bagaimana, Bu? jadi pecah-pecah ya. Iya, Dok. Bisa Dia suka iritasi juga ngerasain bisa, Bu. sakit. Ya? Bisa karena iritasi juga bisa, Bu. Oh, iritasi. Tapi nggak apa-apa ya, Dok? Ya dirawat aja supaya dia tidak pecah-pecah lagi, Bu. Kan bisa dengan misalnya pelembab atau bagaimana, Bu ya. Oh, gitu, Dok. Ya, Bu. Pelembabnya apa ya, Dok? Ya, bisa banyak, Bu, tergantung kan orang masing-masing kan bisa
ada yang cocok dan tidak cocok untuk pelembab ya Bu ya. Pelembab Ya, kulit karena maksudnya. dia masih Ya. gadis, Dok. Ya. Masih gadis soalnya. Oke, nggak apa-apa Bu, kan bisa dirawat dan pastikan juga bahwa itu bukan satu kelainan dulu Bu, karena kan harus lihat gambarannya seperti apa kan ya. Oke. Baik Ibu, Jadi sudah nggak cukup? perlu ke dokter lagi ya, Dok? Sebaiknya kan ke dokter, saya bilang untuk lihat yang lukanya itu, ke dokter yang sebelumnya operasi supaya tahu bahwa itu lukanya bagaimana sebenarnya. Iya. Sudah Oh, cukup Ibu? Ya, Ya. terima kasih, Dok. Sudah cukup Yo. jelas ya. Oke, waalaikumsalam. Jadi ini bisa dikonsultasikan lagi, ditanya ini apa benjolan baru atau Atau bekas luka aja. operasi scar atau apa bakat keloid atau apa gitu Bisa ya. juga, iya. Jadi makanya dicari tahu dulu gitu ya Iya, Dok ya. betul, Kalau untuk betul. yang keluhan tadi secara kosmetik atau mungkin ada apa pakai pelembab tadi ya Dok ya. Iya, kadang-kadang kan dia kering luka atau bagaimana ya, bisa juga. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oke, dokter dilanjutkan kembali ya, Dok ya. Sebenarnya dari pemeriksaan tadi, nah makanya penting nih untuk konsultasi ke dokter. Apalagi di tengah pandemi gini mungkin, aduh mau berobat masih agak ragu-ragu nih dengan, siapa tahu nanti protokol kesehatannya jadi lebih ribet nih gara-gara lagi ada COVID atau apa. Tapi sebenarnya sekali lagi, kalau memang harus segera diperiksakan ya diperiksakan ya, karena kalau menunda takutnya nanti ada komplikasi yang kita tidak inginkan begitu ya Dok ya. Iya. Kurang lebih seperti itu. Ada yang ingin ditambahkan lagi nggak Dok terkait dengan Iya. stigma-stigma yang seperti itu Dok? Jadi kalau masa pandemi memang lebih orang lebih takut ya untuk datang ke rumah sakit, terlalu banyak isu negatif dan sebagainya iya. kalau kita ke rumah sakit. Sebetulnya kalau seandainya dia ternyata tumor jinak, kalau ketunda sih tidak masalah sebetulnya. Yang jadi masalah adalah kalau dia ternyata sudah sangat curiga itu suatu tumor ganas, kemudian tertunda, maka menjadi lebih sulit buat dianya, takutnya mengalami komplikasi. Oleh karena itu sebetulnya kalau dia berobat dalam masa pandemi ini, ikuti protokol kesehatan yang diberitahu oleh Kemenkes juga sudah cukup sebetulnya. Tidak perlu berpikiran yang entar begini, entar begitu. Padahal kan sudah ada protokolnya ya. Oke, yang penting tadi kan proteksi dirinya, jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan, physical distancing, itu aja sih ya Dok ya. Ya, itu yang utama sebetulnya. Nah, oke dokter, kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya. Boleh. Jadi bagi pemirsa yang bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini. Nama, usia Anda atau usia pasien ditanyakan serta tempat tinggalnya ya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Ibu Novi Hadijah dari Cibarusah, Bekasi. Usianya 30 tahun. Dokter, saya ada benjolan keras sekitar seruas jari padat dan tidak bergerak. Sudah di USG tapi tidak terdeteksi. Bisa begitu ya Dok ya. Maka saya disarankan untuk mamografi tapi belum ada dana. Jadi ada cara lain tidak Dok untuk screening awal? Benjolannya sakit saat ditekan dokter. Ini lebih spesifik ya, ketika ditekan sakit gitu ya. Betul. Jadi karena belum bisa mamo, ada cara lain gak sih selain mamo gitu ya? Iya. USG soalnya tidak terdeteksi. Apakah itu kelemahan dari USG juga Dok? Tidak, maksudnya bisa aja gak terlalu akurat atau membaca yang kecil-kecil sekali gitu sehingga perlu mamo. Dan usianya masih 30 tahun, bukannya tadi mamo untuk 40-an ke atas Dok. Ya, USG sebenarnya dia lebih sensitif dari jari kita malah. Oh. Dia bahkan bisa mengukur benjolan yang hanya misalkan 2 atau 3 mili. Dia kecil sekali bahkan. Kemudian problemnya memang pada pemeriksaan USG itu tergantung dari subjek yang mengerjakan. Oh. Ya kadang-kadang seperti itu. Ya kita tidak bisa bilang apa-apa. Mungkin memang juga nggak ada benjolan dalam payudara, tapi dia bisa juga hanya misalkan saya bilang penebalan di kulitnya aja. Ternyata juga bukan tumor, kan bisa juga kayak gitu. Nah kalau memang disarankan mamografi untuk masalah biaya sebenarnya saat ini sudah bisa diatasi dengan BPJS saat ini kan ya sebetulnya. Kalau misalkan masalahnya adalah di biaya, tentunya fasilitas BPJS bisa digunakan dan Iya. banyak juga rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS bisa menggunakan mamografi itu. Oke, jadi jangan ditunda gitu ya maksudnya Ya, Dok ya. kalau seandainya mamografi sulit, ya ada juga sebenarnya yang lebih rumit, yaitu dengan menggunakan MRI. Lebih rumit tapi. Lebih mahal juga. Lebih mahal juga. Ya. Ya udah mamo aja lah gitu. Tadi manfaatkan fasilitas BPJS gitu Bisa ya. menggunakan fasilitas itu supaya tidak berhubungan dengan masalah biaya. Artinya nggak ada alasan untuk nggak melakukan pemeriksaan lebih lanjut Betul. begitu ya.
apalagi benjolannya sakit saat ditekan, mau sampai kapan ini nyeri-nyeri seperti kan ada baiknya langsung dicari tahu. Tapi untuk yang usia 30 tapi disarankan mamo ini bagaimana dok? Artinya apakah memang pada kasus-kasus tertentu gitu ya memang diperlukan gitulah. Jadi mau nggak mau dengan si mamo ini usia 30 tahun. Ya, memang kalau untuk screening sih di atas 40 tahun. Kalau di bawah 40 tahun ada beberapa dokter yang preferensi mungkin perlu di mamografi supaya bisa melihat benjolan yang di bagian di luar. Gitu Habis ya. di bagian dalam dia akan padat sehingga lebih sulit. Oke, begitu ya pertimbangannya ya. Baik, insya Allah tadi jawabannya sangat membantu untuk Ibu Novi. Pertanyaan selanjutnya ini untuk Ibu Ade Ukayesi, usianya 35 tahun dokter. Dokter, aku usia 35 tahun, 2 minggu lalu aku baru saja menjalani operasi pengangkatan benjolan sebanyak 2 buah di payudara kiri. Dan setelah diuji lab, kata dokter ternyata aku terkena tumor ganas. Ini maksudnya sekalian biopsi atau gimana ya? Aku nggak paham. Apakah yang harus aku lakukan dokter kalau memang ya ini tumor ganas gitu ya. Jadi kita masuk ke treatment nih gitu ya. Betul. Kalau bedanya yang jinak dengan yang ganas, apakah sama-sama operatif ya? Artinya ya diambil gitu ya. Dan kemungkinan kedepannya, recovery-nya, progresnya juga gimana? Oke. Mungkin pada waktu itu ada benjolan, kemudian diperiksakan dengan dioperasi pada waktu itu supaya bisa tahu bahwa ini kan seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa pemeriksaan baku emasnya adalah pemeriksaan laboratorium jaringan. Kalau dari laboratorium jaringan itu menunjukkan gambaran tumor ganas atau kanker, berarti ibu ini sudah dapat kita diagnosis tegak sebagai suatu kanker payudara. Nah, pada semua jenis kanker juga sama sih. Kalau kita sudah dapat diagnosis bahwa itu kanker, maka diagnosis ini harus dilanjutkan. Bagaimana cara melanjutkan? Adalah dengan melakukan pemeriksaan stadium berapakah orang ini. Sehingga bisa tahu masing-masing stadium itu pada kanker menentukan terapinya. Nah, untuk stadium tentunya kita harus tahu bahwa apakah benjolan tersebut ukurannya berapa pada waktu itu, kemudian juga apakah sudah ada luka pada kulit payudaranya, atau sudah ada pembesaran kelenjar getah bening, ya di ketiak atau di daerah tulang yang di sebelah tulang selangka ini. Nah, itu menentukan stadium. Kemudian setelah itu kita harus tahu juga bahwa apakah si tumor ganas ini atau kanker ini sudah ada benjolan di payudara sebelahnya juga, atau sudah masuk di paru-paru atau belum, di hati atau belum, di tulang, atau sudah di otak atau belum. Nah, itu yang menentukan semua stadium itu. Kalau stadiumnya masih awal, ya sebaiknya sih diangkat secara luas dengan memenuhi kaidah onkologinya atau kaidah tumornya bahwa berapa sih yang harus diangkat. Apakah harus semua? Belum tentu juga. Lihat dulu setiap kriteria itu ada. Misalkan dia pengen diambil separuh aja, boleh, tapi kriteria itu harus terpenuhi. Makanya saya bilang semakin dini ketahuan, maka pengobatan kanker payudaranya menjadi lebih efektif dan bahkan kita masih bisa mempertahankan estetik atau kosmetik dari payudara. Semakin lanjut, maka angka keberhasilan pengobatannya semakin rendah. Apalagi kalau sudah stadiumnya sudah stadium akhir atau stadium 4 yang sudah menyebar kemana-mana. Bahkan dari epidemiologinya menunjukkan bahwa angka keberhasilan pengobatannya bahkan bisa di bawah 10%. Oh, gitu ya dok. Sedangkan kalau stadium 1 bisa sampai mencapai 85% keberhasilannya. Jadi pentingnya deteksi dini untuk kalau ketahuan lebih awal, pengobatannya lebih dini dan Lebih cepat mudah-mudahan berhasil, ya angka iya. keberhasilannya jadi jauh lebih meningkat gitu ya dok ya. Betul. Tapi begini dokter, ada istilah lesi prakanker nggak sih? Enggak ya dok ya? Kalau Tidak. untuk ini nggak ada ya dok ya? Oke baiklah, itu lebih ke kanker Ada serviks sih ya sebenarnya dok ya? karsinoma in situ. Jadi benjolan masih terbatas lokal di situ. Oh ya, tapi nanti kalau mau dibahas jadi kepanjangan dok. Next time deh. Kita jeda dulu sebentar ya, nanti Baik. lanjutkan di segmen terakhir bagaimana mungkin penekanan ke deteksi dini atau screening rutinnya dan membangun pola hidup yang sehat juga ya untuk mengendalikan faktor resiko ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Sumanto MKes SPB, dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading Serpong, membahas mengenai deteksi tumor payudara sendiri. Dokter, dilanjutkan kembali ya, segmen terakhir nih gitu ya. Jadi sebelum ke take home message-nya, tadi aku mau dokter lebih menjelaskan lagi seputar pentingnya deteksi dini gitu ya. Itu mulu gitu kan, jangan bosan ya pemirsa ya. Pentingnya deteksi dini dan juga upaya kita nih yang bisa kita lakukan. Mungkin yang murah-murah, nggak perlu biaya besar untuk upaya pengendalian faktor resiko ya dengan gaya hidup yang seperti apa juga. Karena kan faktor resiko tiap orang bisa aja bawa beda-beda gitu ya dok ya. Betul. Jadi pentingnya deteksi dini itu barangkali mulai di usia berapa sih? Barangkali remaja perempuan gitu udah mulai harus aware nih, apa sih kanker payudara itu, apa sih tumor jinak, tumor ganas itu gitu ya dok ya. Oke, jadi dari sejak dia usia reproduktif, dia sudah harus sadar bahwa dirinya punya resiko, sehingga dia harus memeriksakan diri sendiri sebetulnya kan, tidak perlu bantuan orang lain. Yeah. Nah, yang sering aware, yang sering ada di masyarakat adalah saya masih muda, jadi saya tidak mungkin kena kanker. Nah, itu yang harus dihilangkan karena tidak boleh seperti itu. Begitu dia ada waktu reproduksinya langsung, apalagi kalau dia memang dia sadar dia punya keturunan, garis keturunan kalau mungkin ibunya ternyata kanker payudara, sebaiknya anaknya juga memeriksakan diri agar jangan sampai berlanjut kankernya. Kemudian jangan lupa juga bahwa gaya hidup juga berpengaruh terhadap kemungkinan kejadian kanker, karena faktor resiko non genetik yang bisa kita cegah seperti merokok, penggunaan alkohol, kemudian indeks massa tubuh yang tinggi apalagi di atas 25, dan juga dia terlalu banyak diam, maksudnya aktivitas tidak ada olahraga, tidak ada ini, hanya tidur aja, itu juga meningkatkan resiko berdasarkan penelitian epidemiologisnya. Oke, begitu. Jadi kenali faktor resiko masing-masing. Ini selalu dibahas di sini, kenali faktor resiko masing-masing. Terus juga kita kendalikan yang bisa kita kendalikan gitu ya dok. Iya, kalau sudah tahu bahwa itu mempunyai faktor resiko, ya sebaiknya faktor resiko itu kan dihindari. Misalkan udah tahu dia alkohol dan rokok itu jelas-jelas dari studinya menyebabkan peningkatan resiko, ya kenapa kita harus gunakan. Itu apalagi kalau dia sudah ada secara genetik, dia juga sudah ada keturunan, ya sebaiknya dihindari. Oke, ada garis keturunannya gitu ya. Terus jangan lupa tadi sadari gitu ya, rutin ya dok ya, tiap bulan gitu ya. Kalau memang maaf ditemukan ada yang aneh gitu ya, lain daripada yang lain, segera lakukan. Segera sadanis atau ke tenaga medis supaya bisa dikonfirmasi ini sebenarnya apa. Jangan sampai nggak kenapa-napa, dia cemas sendiri, stres sendiri, terus dia menggunakan hal-hal yang tidak jelas, malah memperburuk kondisi yang sebenarnya nggak kenapa-napa ya kan. Saya pernah dapat itu dia benjolan, kemudian dia karena cemas, dia pakai segala macam, ternyata itu tumor jinak, tapi kulit payudaranya sampai terbakar karena menggunakan hal-hal yang tidak jelas. Karena saking takutnya, karena kalau ke dokter, wah pasti dioperasi, dibuang payudaranya, padahal nanti di kemo, botak, padahal semuanya itu tidak terjadi. Gitu. Itu tumor jinak juga gitu ya dok. Ternyata itu tumor jinak gitu kan. Oh barangkali gini dok, buat yang sudah pernah ada riwayat operasi tumor jinak sebelumnya, ini kan ada yang kabarnya ada lagi gitu ya, muncul lagi. Yang penting dikendalikan aja faktor resikonya yang tadi ya dok ya. Ya, yang penting mengendalikan faktor-faktor resiko gitu ya. Dan selalu deteksi dini terhadap payudaranya sendiri. Intinya seperti itu ya. Jangan ada lagi stigma-stigma yang kurang tepat tadi ya dok ya. Jadi lebih baik kalau memang ada keluhan langsung ke fasilitas kesehatan terdekat deh, daripada menduga-duga melabel ini penyakit itu tadi. Dari modal baca-baca di internet yang belum tentu juga benar sumbernya gitu ya dok ya. Betul, jangan sampai nanti dia mendiagnosis sendiri, tapi sebenarnya dia tidak seperti itu. Akhirnya malah mencelakai diri sendiri. Iya, dokter, karena waktunya juga terbatas, jadi take home message-nya atau closing statement-nya kalau begitu ya, singkat saja mengenai tema hari ini kepada kita semua, khususnya para Kartini di Indonesia. Silakan dokter. Take home message dari saya adalah deteksi dini dan hidup sehat untuk payudara yang sehat. Wow, luar biasa ya.
pendek tapi luar biasa menggelegar gitu ya. Oke, baiklah dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat Amin. untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk Dr. Sumanto ya. Terima kasih. Baiklah, dan pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.